Kalau saya cermati, bagaimana kalau lewat waktu, sejauh mana diatur oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kalau di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mungkin bisa dicek pasal-pasal 42, 43, 44, dan 45 yang terkait dengan kewajiban data controller, karena di situ sebetulnya ada hak daripada data subjek ya, terutama hak untuk menghapus data dan lain sebagainya. Jadi diatur sebetulnya di situ. Bagaimana kalau lewat waktu, ya, sesuai dengan misalnya tenggat waktu dari data retention tersebut. Sebetulnya pada prinsipnya, sepanjang ada satu alasan yang lawful, ya, misalnya diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dari katakanlah data controller sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya terkait dengan pelaporan pajak, terkait dengan aturan tentang arsip dan lain sebagainya, sebetulnya itu masih bisa dilakukan, ya, itu masih bisa dilakukan. Jadi kemudian pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Mungkin yang paling penting adalah mengkomunikasikan hal itu kepada data subjek tertentu, ya, yang katakanlah karena kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan itu, maka hak mereka untuk menghapus datanya tidak bisa dilaksanakan. Jadi perlu ada komunikasi dan ada penjelasan kepada data subjek tentang lewatnya batas waktu, tetapi data retention itu tetap dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sah secara hukum. Mungkin begitu kira-kira. Atau minta persetujuan daripada data subjek. Sebenarnya kalau kita melihat kepada Undang-Undang PDP Indonesia, dia tidak menyebut retention period-nya. Tidak sebut 3 tahun, 5 tahun dan segalanya. Cuma dia menyebut prinsipnya. Prinsipnya dalam arti kata yang mudah ialah data itu boleh disimpan selagi diperlukan. Retention period-nya bergantung kepada sama ada diperlukan atau tidak. Jadi kalau tidak diperlukan harus dihapuskan. Ya, jadi terpulang kepada organisasi untuk menetapkan retention period bagi setiap jenis data. Okay? Sekiranya kita telah menetapkan retention period, tetapi kita merasakan bahawa data itu diperlukan untuk tujuan lain dan ada justifikasinya, dan seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Pancana di akhir statementnya tadi, dan dapat persetujuan daripada data subjek, tidak ada masalah. Oke, saya beri contoh yang sederhana, yang mudah. Katakanlah perusahaan Bapak melakukan recruitment exercise, ya, melakukan mengambil pekerja-pekerja baru. Katakanlah ada 10 orang yang datang, yang datang untuk ditemu duga, dan 10 ini daripada 10 ini cuma diambil 5 orang bekerja, ya, yang 5 lagi ditolak. Bagaimana dengan resume yang telah diberikan oleh yang 5 ini kepada perusahaan Bapak? Ini personal data. Berapa lamakah data itu akan disimpan, resume itu? Ya. Jadi katakanlah, ya, kita harus ada polisi. We have to make a policy berapa lama data ini disimpan. 6 bulan, 7 bulan, 2 tahun, berapa? Tetapi sekiranya katakanlah kita ada polisi, kerana Undang-Undang PDP tidak menetapkan, ya. Katakanlah kita ada polisi menyatakan kita akan simpan resume kepada calon-calon yang tidak berjaya ini 6 bulan. Ya, itulah yang kita harus ikut 6 bulan. Tetapi sekiranya kita mau menyimpan lebih daripada 6 bulan, kita dapatkan persetujuan daripada data subjek. Kami mau simpan data Anda untuk 8 bulan kerana kami akan gunakan data ini untuk memanggil Anda sekiranya ada kekosongan misalnya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Sekali lagi,
bergantung kepada konsen.